Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Alcer, balik lagi di channel Alur Cerita. Kali ini Mimin akan menceritakan film ketiga Venom, yaitu Venom The Last Dance. Film ini dirilis pada tahun 2024 yang mengisahkan tentang Venom yang diincar oleh seseorang yang bernama Knull. Bagaimana kisah selanjutnya? Ini dia Alur Ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang raja kegelapan yang bernama Knull. Dia menciptakan simbiot untuk menguasai bumi, namun kerajaannya diserang oleh cahaya yang membuat para simbiot ciptaannya mengkhianatinya, dan mereka mengurung Knull di penjara abadi. Meskipun Knull dalam keadaan terkurung di penjara abadi, dia bisa merasakan simbiot yang telah mengaktifkan kodek di dalam tubuhnya. Kodek tersebut merupakan kunci agar Knull bisa terbebas dari penjara abadi, sehingga dia mengirim monster ke bumi untuk mengambil dan menghabisi para simbiot tersebut. Scene berpindah pada Eddie, di mana Eddie pada film sebelumnya tersedot ke dalam sebuah portal yang membuat dia masuk ke dalam dunia Spider-Man yang dibintangi oleh Tom Holland. Namun, setelah portal itu tertutup, Eddie kembali lagi ke dunia asalnya. Venom yang kesal kemudian mengambil minuman yang ada di bar, sembari mengeluarkan tentakel yang ada di dalam tubuhnya, sehingga membuat bartender yang ada di situ merasa terkejut. What the hell were those things? Lalu Eddie melihat berita di TV yang mengatakan bahwa dirinya terlibat pembunuhan seorang perwira polisi di gereja katedral, sehingga dia berpikir tidak akan bisa kembali ke San Francisco. Namun dia teringat akan temannya di New York yang bisa membantunya, dan dia pun segera pergi ke sana. Ketika mereka pergi, tanpa sengaja Venom meninggalkan potongan simbiotnya di atas meja bar. Ketika di perjalanan, Eddie menuju ke suatu ruangan karena mendengar suara seperti anjing yang sedang kesakitan. Lalu dia membuka ruangan itu. Dan benar saja, di dalamnya ada banyak anjing yang terkurung dan akan diadu. Lalu beberapa saat kemudian, muncullah para preman menyuruh Eddie untuk pergi. Namun Eddie malah menyuruh para preman itu untuk melepaskan anjing-anjing yang ada di kandang. Namun para preman itu tidak mau dan malah menodongkan senjata kepada Eddie. Kemudian Venom menampakkan wujud aslinya dan melepaskan anjing-anjing itu sambil menghajar para preman dan memakan kepala mereka. What? Thank you. Setelah berhasil menghajar para preman, tiba-tiba muncul monster di belakang mereka yang merasakan adanya kodek di sekitar tempat itu. Sementara itu, di dalam bar, komandan pasukan yang bernama Rex mengambil sampel potongan dari simbiot Venom yang dia jatuhkan sewaktu meninggalkan tempat itu. Lalu Rex membawa bartender itu untuk diinterogasi. Di sisi lain, para pasukan Rex membawa sebuah peti, yang mana peti itu berisi Patrick Mulligan yang ternyata masih hidup. Keesokan harinya, seorang pimpinan para ilmuwan bernama Dr. Payne sedang menuju gurun Nevada untuk bekerja di sebuah pangkalan militer. Dan di sana juga ada Rex yang sedang menghancurkan pangkalan militer lama. Mereka berdua pun pergi ke tempat pangkalan militer baru untuk bekerja. Di tempat itu Payne bekerja sebagai peneliti, sedangkan Rex bertugas untuk menangkap para simbiot. Setelah itu, Payne melihat Patrick yang semula dimasuki simbiot berhasil bertahan hidup. Namun simbiot yang masuk ke dalam tubuhnya hilang entah kemana. Setelah itu, mereka bereksperimen dengan menyuntikkan simbiot lain ke tubuh Patrick. Dan ternyata, eksperimen itu berhasil. Setelah itu, Rex menyerahkan potongan simbiot Venom yang didapatnya kepada Shady. Lalu Shady meletakkan potongan simbiot Venom bersama simbiot-simbiot yang lainnya. Setelah itu, Payne dan Rex menemui Patrick yang telah sadar. Kemudian Payne bertanya mengapa para simbiot itu datang ke bumi. Lalu Patrick menjawab bahwa mereka sedang melarikan diri dari dewa kegelapan yang sangat jahat. Di sisi lain, entah mengapa Eddie berada di sebuah pesawat bersama Venom. Ketika Eddie berubah menjadi Venom,
Tiba-tiba saja monster yang sedang memburu mereka mendeteksi adanya kodek yang aktif, yang membuat monster itu melompati pesawat. Venom pun kaget, dan akhirnya mereka bertarung hingga membuat monster itu masuk ke dalam baling-baling pesawat, yang membuatnya hancur berkeping-keping. Venom pun kembali bersembunyi di tubuh Eddie, yang membuat mereka berdua jatuh dari atas pesawat. Namun lagi-lagi Venom menolong Eddie dengan merubah dirinya menjadi parasit. Maksudnya parasut. Sorry ya, Nom. Entar lu tantrum lagi kalau dibilang parasit. I don't think I mind living here for... We've got this! Start it! Yes! Well done! Setelah mendarat dengan selamat, Eddie bertanya pada Venom, makhluk apa yang memburu mereka? Venom berkata bahwa monster itu bernama Xenovek, monster yang memburu para simbiot. Mereka dikirim oleh Knull, pencipta para simbiot, untuk menangkap kaumnya, karena dahulu mereka mengkhianatinya. Eddie pun bertanya apa itu Codex. Lalu Venom menjawab, Codex adalah kunci yang akan membuka penjara Knull di Klintar. Lalu Eddie mengatakan dia bersyukur karena mereka belum mati. Venom pun menjawab, kecuali saat itu, di mana Eddie ditusuk oleh Riot yang membuat Eddie mati, dan Venom menghidupkannya kembali. Maka terciptalah Codex itu. Venom pun juga berkata, Xenovek bisa mendeteksi mereka berdua jika Venom berubah ke wujud aslinya. Codex itulah yang selama ini dicari oleh Knull. Lalu Eddie bertanya, bagaimana menghancurkan Codex itu? Venom pun menjawab, Codex itu bisa dihancurkan jika salah satu di antara mereka mati. That's not gonna work for me. Tommy! Lalu Eddie melihat seekor kuda, dan dia memindahkan Venom ke tubuh kuda tersebut. Kemudian mereka pergi dari tempat itu. Find out! I love... Scene berpindah ke pangkalan militer, di mana Rex tidak percaya perkataan Patrick bahwa para simbiot itu tengah bersembunyi. Dia malah mencurigai para simbiot itu dan mengatakan mereka akan membuat kerusakan di bumi. Lalu Rex mendapat laporan bahwa ada simbiot ditemukan di atas pesawat. Mereka pun segera pergi ke lokasi itu. Di sisi lain, Venom dan Eddie yang sedang istirahat tiba-tiba didatangi oleh sebuah helikopter yang berisi Rex dan pasukannya. Lalu mereka menembakkan gelombang ultrasonik yang membuat Eddie terjatuh ke dalam air. Venom yang melihat itu segera menolong Eddie. Seorang prajurit berhasil menangkap Eddie dan berusaha menembaknya. Namun Eddie dengan sekuat tenaga membalikan senjata tersebut lalu menembak prajurit itu. Kemudian, Eddie tertangkap oleh prajurit lainnya. Melihat Eddie akan jatuh di air terjun, Venom pun langsung masuk ke tubuh Eddie dan berubah ke wujud aslinya untuk menyelamatkan Eddie. Namun itu semua menyebabkan Codex dalam tubuh mereka menjadi aktif dan membuat Xenovek dapat mendeteksi keberadaan mereka. Ketika Xenovek datang, Venom pun bersembunyi lagi dalam tubuh Eddie dan membuat Xenovek kehilangan jejak mereka, sehingga Xenovek menyerang para prajurit yang berada di tempat itu. Rex yang melihat kejadian itu merasa terkejut melihat kemunculan monster yang membantai para prajuritnya dan kemudian langsung melaporkannya pada Dr. Payne yang berada di pangkalan militer. Scene berpindah pada Eddie yang selamat dari kejaran itu. Dia baru menyadari, ternyata yang mengejarnya bukan hanya monster itu, melainkan juga Rex dan para pasukan khususnya. Sementara itu, di pangkalan militer, Patrick telah berubah wujud ke simbiot yang berwarna hijau. Lalu Payne memberitahu kepadanya bahwa monster yang mengejar para simbiot telah muncul ke bumi. Lalu simbiot dalam tubuh Patrick itu berkata bahwa Knull mengincar kodek pada salah satu simbiot hitam yang bernama Venom. Dan jika dia mendapatkan kodek itu, maka Knull akan terbebas dari penjara abadi dan bumi akan diselimuti kegelapan. The Black One. Rex pun bertanya, bagaimana memusnahkan kodek itu? Lalu dia menjawab, satu-satunya jalan untuk memusnahkan kodek itu adalah dengan membunuh Venom atau inangnya. Mendengar hal itu, Vane pun tidak setuju karena dia ingin meneliti Venom terlebih dahulu. Namun Rex tidak peduli. Dia tetap akan membunuh Eddie dan Venom. Karena sebab merekalah banyak prajuritnya yang gugur. Serious. Listen to her.
Scene berpindah pada Eddie. Dia bertemu dengan keluarga kecil di dalam hutan yang sedang berkemah. Eddie pun menghampiri mereka dan diberi makanan. Lalu mereka bertanya kepada Eddie, kemana dia akan pergi? Eddie pun menjawab bahwa dia akan menuju New York. Dan mereka pun bersedia memberi Eddie tumpangan sampai ke Las Vegas. Singkat cerita, mereka pun pergi ke Las Vegas. Dan Eddie berterima kasih pada keluarga kecil itu karena telah mengantarnya. Namun tanpa Eddie sadari, CCTV yang berada di kota itu mendeteksi wajahnya. Setelah itu, Eddie pun berjalan menuju kasino untuk bermain judi. Sesampainya di sana, Eddie diusir oleh salah satu petugas keamanan yang berjaga di tempat itu karena Eddie berpakaian biasa. Eddie pun menghampiri seorang pria yang tengah mabuk, lalu menghajarnya dan mengambil bajunya. Setelah itu dia kembali masuk ke dalam kasino tersebut. So sorry. Lalu Eddie pun menghabiskan uangnya untuk berjudi sampai tak bersisa. Hingga ia pun bertemu dengan Nyonya Chen di tempat itu. Nyonya Chen pun sangat senang bisa bertemu kembali dengan Eddie. It's Mrs. Chen! Di sisi lain, Rex mendapat laporan bahwa anak buahnya melihat Eddie di sebuah kasino di kota Las Vegas. Kemudian Rex menghubungi pimpinannya dan meminta izin untuk membunuh Venom beserta inangnya. You have my permission, General. Sementara itu di dalam bar, Nyonya Chen mengajak Venom untuk berdansa dan Venom pun bersedia. Namun Eddie menolak karena hal itu bisa memancing Sinovac datang. Namun Venom mengabaikan perkataan Eddie dan mereka pun berdansa. I give up. Akhirnya datanglah Sinovac yang mengetahui keberadaan mereka. Lalu Venom pun bersembunyi ke dalam tubuh Eddie, yang membuat Sinovac kehilangan jejak lagi. Namun tiba-tiba sebuah helikopter menghampiri mereka. Lalu para pasukan Rex turun dan menembakkan ultrasonik kepada Eddie, yang membuat Venom keluar dari tubuhnya. Kemudian mereka menangkap Eddie dan Venom dan membawa mereka ke pangkalan militer. Namun tanpa mereka sadari, Sinovac mengikuti mereka. Sementara itu, keluarga kecil yang ditemui Eddie di hutan datang ke pangkalan militer lama untuk melihat-lihat keadaan di sana. Sang ayah yang bernama Martin menaiki menara agar bisa melihat lebih jelas pemandangan yang ada di sana. Scene berpindah di pangkalan militer, di mana Vane menyuruh Shady untuk menyimpan simbiot Venom. Namun secara tiba-tiba, Shady seperti mendengar suara Venom. Di sisi lain, Eddie melihat Patrick berubah menjadi simbiot berwarna hijau. Lalu dia memerintahkan Eddie untuk mencegah Sinovac agar tidak mendapatkan kodeks itu. Di tengah pembicaraan, Vane dan Shady datang melihat kondisi Eddie. Rex dan prajuritnya pun datang berniat untuk membunuh Eddie. Great news! Oh, shit. We're all done. You heard what it said. The Codex only exists. Ketika Eddie tertembak, tiba-tiba saja Venom menampakkan wujud aslinya. Ternyata Venom telah masuk ke dalam tubuh Shady. Kemudian masuk lagi ke tubuh Eddie. Sinovac yang telah mengikuti mereka mendeteksi adanya kodeks yang aktif. Namun simbiot yang berada di tubuh Patrick mencegah Sinovac. Dan akhirnya Sinovac memakan simbiot itu. Sinovac lagi-lagi kehilangan jejak kodeks karena Venom bersembunyi lagi ke dalam tubuh Eddie, yang membuat Sinovac menyerang para prajurit yang ada di sana. Lalu para simbiot yang ada di sana memasuki inangnya masing-masing, lalu menyerang Sinovac, dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Out of here! Lalu Venom menghancurkan tembok untuk mengeluarkan para petugas. Vane yang masih di dalam menyelamatkan satu simbiot yang tersisa. Mereka pun saling membantu satu sama lain untuk menghancurkan Sinovac. Tiba-tiba saja Rex datang membawa bazooka dan mengarahkannya kepada Sinovac, sehingga membuat beberapa simbiot tewas akibat bazooka tersebut. Dan ledakan itu juga membuat menara yang dinaiki Martin dan keluarganya menjadi roboh. Lalu Eddie dan beberapa simbiot lain menolong Martin dan keluarganya. Shady yang melihat itu marah kepada Rex dan mengatakan bahwa para simbiot sedang berusaha membantu para manusia untuk mencegah Sinovac mendapatkan kodeks itu. Sinovac yang masih terlalu kuat bangkit kembali. Kemudian Vane menabrakkan mobil kepadanya, lalu membawa Martin dan keluarganya pergi dari tempat itu. Sinovac itu pun bangkit lagi,
dan memberitahu pada Knull bahwa dia telah menemukan kodeksnya. Lalu Knull mengutus semua Xenophage ke bumi untuk menghabisi para simbiot itu. Kemudian Eddie melihat sebuah motor, lalu menaikinya, dan memancing 2 Xenophage menuju tempat di mana bom dikumpulkan. 2 Xenophage itu pun mengejar Eddie. Lalu para petugas menembak tempat itu, dan akhirnya meledak. Namun cara itu sia-sia, karena para Xenophage itu masih hidup. Di tempat lain, Rex yang sedang menembaki Xenophage terkena tusukan. Lalu Eddie dan Shady datang menyelamatkannya. Tetapi Eddie tertangkap oleh Xenophage itu. Untungnya Eddie diselamatkan Martin, yang menembak kepala monster tersebut. Sadar Xenophage akan hidup lagi, Martin pun kabur dari tempat itu. I'm so sorry. Sementara itu, Xenophage menyerang Shady dengan suara ultrasonik, yang membuat simbiot di tubuh Shady keluar lalu memakannya. Venom yang sudah kewalahan menghadapi para Xenophage menyembunyikan Eddie di sebuah tempat karena dia melihat para Xenophage yang lainnya mulai berdatangan. Lalu Venom pun ingin mengorbankan dirinya untuk menghancurkan kodeks tersebut dan mengalahkan para monster itu. Lady Liberty. Lalu Venom pun menampakkan wujud aslinya dan memaksa para Xenophage itu masuk ke dalam tubuhnya dan melempar Eddie keluar sembari mengucapkan selamat tinggal pada Eddie. Don't forget me either. Venom menyuruh Rex untuk menyiramkan cairan asam di tubuhnya, kemudian melindungi Eddie. Lalu Rex meledakkan tempat itu dengan granat, yang menimbulkan ledakan yang sangat dahsyat. Vane yang melihat Shady terjatuh segera menyelamatkannya dengan merubah dirinya menjadi simbiot yang bernama Egoni. Dia mempunyai kekuatan petir dan kecepatan super. Lalu karena berkat simbiot yang berada di tubuhnya, tangan Vane yang dulunya lumpuh tiba-tiba kembali seperti semula. Singkat cerita, Eddie pun selamat dari peristiwa itu dan terbangun di rumah sakit. Lalu ada seorang jenderal yang mengatakan pada Eddie bahwa dia terbebas dari semua tuduhan. Namun dengan syarat, dia harus menyembunyikan cerita tentang simbiot itu kepada siapapun. Expunged. Dan film pun berakhir. Kini Eddie hidup tanpa Venom di dalam tubuhnya dan menjalani kehidupannya dengan normal. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di alur cerita berikutnya. Bye!